Yahobu, Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat mengikuti ibadah di hari Minggu ini, tanggal 8 Agustus 2021, di rumah kita masing-masing. Kiranya ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita dengarkan warta jemaat singkat. Yang pertama, Majelis Jemaat mengajak seluruh warga jemaat untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Jadilah bagian yang proaktif demi penuntasan pandemi COVID-19 di negeri kita. Terapkanlah protokol 5M, menggunakan masker ganda, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan membatasi pergerakan. Yang kedua, marilah kita semua memperhatikan PTB dan dana diakonia. Para penatua sektor dan warganya masing-masing diharapkan dapat bekerja sama dan saling menginformasi. Marilah kita lakukan semua ini dengan penuh syukur dan sukacita dalam kebersamaan sebagai gereja. Amin. Yang ketiga, kami mengharapkan dukungan dari warga jemaat untuk kelancaran pelayanan dan keberlangsungan jemaat kita. Kami mengharapkan dukungan warga jemaat dalam hal persembahan gereja, baik untuk kebutuhan internal jemaat, persembahan diakonia, pembangunan gereja, dan dukungan untuk kantor sinode. Dengan penuh kerendahan hati, Majelis Jemaat memohon kerelaan warga jemaat untuk dapat menghimpun persembahan-persembahan tersebut tiap kali ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kerelaan dan dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keempat, warga yang sakit atau sedang dalam pemulihan, Bapak Ahmad Janis Mendelva, perawatan. Yang kelima, kelas katekisasi baru periode 2021-2022 akan dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya dalam kelas katekisasi ini, dipersilakan mendaftarkan nama anaknya kepada Sekretaris Jemaat Bapak Ahmad Jan Jebua. Nomor telepon atau WA dapat dilihat di layar. Selama masa PPKM darurat, pendidikan katekisasi dilaksanakan secara daring. Yang keenam, jemaat kita telah memulai kembali kegiatan sekolah minggu. Namun karena kita masih dalam situasi PPKM darurat, pengajaran sekolah minggu dilakukan secara daring melalui Zoom yang dimulai pada pukul 8.30. Kami mengajak para orang tua untuk mendorong anak-anaknya mengikuti pengajaran sekolah minggu ini setiap hari Minggu. Yang ketujuh, sehubungan dengan kasus COVID-19 yang meningkat, Majelis Jemaat mengambil keputusan untuk meniadakan ibadah umum secara langsung di gedung gereja. Ibadah akan ditayangkan secara daring via YouTube atau FB. Aktivitas gerejawi yang melibatkan pengumpulan massa pun untuk sementara ditiadakan. Semua hal ini dilakukan dengan memperhatikan surat edaran Pemkot Bekasi terkait dengan PPKM darurat. Kiranya warga jemaat maklum. Yang kedelapan, warga jemaat dihimbau untuk tidak ragu-ragu memberi diri divaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 aman dan kita ikut berperan dalam pemulihan negeri. Di Kelurahan Jatimelati akan dilaksanakan vaksinasi mulai dari tanggal 2 sampai 17 Agustus. Pendaftaran langsung di tempat dengan membawa fotokopi KTP. Mari manfaatkan kesempatan ini. Mari kita ciptakan kekebalan kelompok agar aktivitas di tengah masyarakat dapat berjalan normal kembali. Demikian warta jemaat hari ini. Kini marilah kita mempersiapkan diri kita
memasuki ibadah. Bersama seluruh saudara di dalam Kristus, mari kita muliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 7 ayat 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang kudus. Amin. Nas pembimbing hari ini dilandaskan pada kitab Mazmur 119 ayat 2 sampai 3, begini bunyinya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 358 ayat 1 dan 3, semua yang letih lesu. Terima
Kini, marilah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan memohon pengampunannya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadar bahwa kami sudah berdosa terhadap-Mu. Kehendak-Mu kami langgar, kami memikirkan yang tak pantas. Ucapan kami menyakiti dan menyingkirkan orang lain. Ajaran kasih-Mu tidak kami wujudkan. Kami malas mencerna firman-Mu. Sebaliknya, kami gemar memuaskan kepentingan sendiri, tanpa peduli terhadap orang lain. Kami menyepelekan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kami membiarkan kemarahan, kebencian, atau keputusasaan menguasai diri. Kami lupa berserah dan bergantung kepadamu. Tuhan, ampunilah kami. Jangan biarkan kami terlena dalam cara hidup yang lama. Teguhkan kami untuk tekun belajar mengenakan manusia baru. Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Amin. Berita anugerah dan tuntunan hidup baru. Allah itu adalah kasih. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar. Walau kita tidak layak menerima anugerah-Nya, Ia memberi kita pengampunan dosa dan memberi kita hidup yang baru. Untuk itu, dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam hidup yang baru, yakni berdasarkan surat Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Begini bunyinya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menyingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah tuntunan hidup baru saat ini. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 376 ayat 1, 3, dan 4. Ikut di Kau saja Tuhan. Aku ini
Ahomu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami berdoa menundukkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa beribadah. Dalam persekutuan kami, walaupun hanya melalui daring, kami juga merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nas khotbah hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukannya setiap saat. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, nas khotbah hari ini memberi kita pedoman bagaimana seharusnya kita bersikap dalam melakukan pekerjaan. Contoh yang diangkat dalam nas khotbah hari ini adalah para hamba. Dalam konteks masyarakat Kolose, ada pekerjaan dunia yang dipandang istimewa, dan ada juga pekerjaan yang dipandang rendah, seperti hamba. Penulis surat Kolose meminta orang Kristen supaya mampu menempatkan posisi dalam masyarakat dengan baik, termasuk juga para hamba. Bukan berarti pada saat itu para tuan boleh berlaku sesuka hati dengan hamba. Oleh sebab itu, perlu perubahan paradigma sikap dalam melakukan pekerjaan. Baik dalam melakukan pekerjaan dunia yang selama ini dipandang sangat istimewa, sangat mulia, maupun pekerjaan yang dipandang rendah seperti para hamba. Jika pada saat itu di sekitar mereka pekerjaan dianggap sebagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berorientasi pada uang dan harta, maka orang Kristen di Kolose diminta melakukan pekerjaan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Lalu apakah ketentuan itu? Antara lain, 1. Bekerja dengan hati. Pekerja dengan hati berarti bekerja dengan teratur, rapi, terpola, tersusun, dan terencana. Karena
Ia melibatkan hati yang bisa merasakan kebahagiaan tersendiri dengan hasil pekerjaan itu. Oleh sebab itu, seorang pekerja tidak bermalas-malasan ataupun menunda pekerjaan. Bekerja dengan hati juga berarti bekerja dengan hati-hati, dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Karena pada saat itu, ketika para hamba melakukan kesalahan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, maka akan menerima hukum yang sangat berat. Ya, menerima hukuman yang sangat berat. Jadi, artinya tidak boleh bekerja dengan asal-asalan. Tidak boleh bekerja dengan amburadul. Ya. Tidak boleh bekerja dengan istilah orang Nias asalanoa, dari mana bezile. Yang penting tuan atau bos senang. Tidak seperti itu kalau dikatakan bekerja dengan hati. Ketentuan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yaitu bekerja seperti untuk Tuhan. Ya, seperti juga tema kita hari ini, lakukanlah sesuatu seperti untuk Tuhan. Bagaimana maksudnya itu? Bekerja seperti untuk Tuhan. Bekerja seperti untuk Tuhan bukan berarti seorang tuan, seorang bos akan menjadi Tuhan atas hamba. Tidak seperti itu. Tapi bekerja seperti untuk Tuhan berarti setiap orang Kristen dipanggil untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Namun lebih dari itu, karena pemilik suatu pekerjaan atau pemilik semua pekerjaan adalah Tuhan. Maka apapun pekerjaan yang diemban harus dihargai oleh setiap orang. Ini juga ada keterkaitannya dengan pandangan masyarakat Kolose pada saat itu yang selalu menganggap bahwa pekerjaan sebagai pejabat, sebagai pemerintah, sebagai rohaniwan adalah pekerjaan-pekerjaan yang mulia, sementara hamba dianggap pekerjaan yang rendah. Penulis surat Kolose sangat menentang hal ini. Ya, ia menyatakan bahwa pekerjaan itu adalah anugerah Allah. Pekerjaan itu adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Jadi jika kita, jika saudara, Bapak, Ibu diberi pekerjaan atau mengerjakan sesuatu, ingatlah bahwa Allah selalu ada di setiap pekerjaan itu. Seorang tokoh reformator yang bernama Martin Luther juga menyatakan sesuatu, yaitu bahwa orang harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya, apapun posisinya mereka di dunia ini. Sebab setiap panggilan yang sah memiliki nilai yang sama bagi Tuhan. Penekanan yang sama juga dinyatakan oleh Johannes Calvin dengan mengatakan bahwa Tuhan menetapkan tugas-tugas bagi setiap orang menurut jalan hidupnya masing-masing. Dan masing-masing jalan hidup itu adalah panggilan. Ya, tidak ada pekerjaan apapun, betapapun kecil dan hinanya, yang tidak akan, atau betapapun kecil atau hinanya pekerjaan itu, namun tetap bersinar dan bernilai
berharga di mata Tuhan. Sebab setiap orang diberi jalan hidup ibarat seumpama pos yang harus dijaga, sehingga ia harus setia, berakar dan bertumbuh melalui proses itu tanpa gerutu. Masing-masing menanggung yang kurang enak dalam setiap pekerjaan itu. Ketika kita menganggap bahwa ini panggilan, masing-masing menanggung yang susah, yang sedih. Apalagi dalam situasi corona ini, ada banyak mungkin terjadi di antara kita sedih dengan pekerjaannya, merasa kesulitan. Tapi ingat tadi dikatakan bahwa dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan selalu ada bagi kita. Oleh karenanya, Allah sendiri juga menjadi pembimbing ya dalam menjalankan setiap pekerjaan itu. Maka dalam bingkai ini, saudara-saudari, semua orang adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Karena kita diberi kesempatan, panggilan untuk melakukan pekerjaan apapun. Pekerjaan rumah tangga, membersihkan rumah, merapikan, itu juga panggilan bagi setiap kita. Melakukan pekerjaan kantor, menjalani tugas, mendampingi anak yang belajar online, itu juga kesempatan, panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, kita melakukan pekerjaan sebagai panggilan. Ketentuan yang ketiga, Bapak Ibu, bekerja dengan tulus. Bekerja dengan tulus, itu ketentuan ketiga. Berarti ketika kita bekerja seperti untuk Tuhan, juga akan menolong setiap orang untuk memahami nilai dari sejumlah upah yang diterimanya. Ketika seseorang menyadari bahwa ia bekerja untuk Tuhan, maka nilai upah yang dibayarkan bukanlah menjadi tujuan. Manusia memang membutuhkan uang, tetapi uang bukanlah segalanya. Dalam ayat 22, penulis surat Kolose mengatakan modal lain dari bekerja adalah ketulusan hati. Jadi bukan nominal uang yang dicari, melainkan upah yang disediakan Allah bagi mereka yang setia. Penulis surat Kolose ini meyakinkan kita bahwa Allah pasti mempertimbangkan jerih lelah kita yang sudah bekerja. Ketentuan yang keempat, yang terakhir, bekerja dalam damai. Penulis Kolose ini sangat menyadari bahwa di dalam melakukan berbagai pekerjaan kita diberhadapkan dengan berbagai situasi. Baik situasi yang tidak enak seperti sakit hati, iri, rasa cemburu, terjadi persaingan yang tidak sehat. Ketika menemukan ini, maka orang Kristen mungkin saja terpengaruh dan akhirnya menjadi pelaku kejahatan. Setiap orang menurut teks ini akan menanggung sendiri akibat dari kesalahannya, baik para hamba maupun para tuan. Maka dengan demikian, kebaikan dan kemuliaan nama Allah hendaklah setiap orang menjadi pembawa damai dimanapun tempat dia bekerja. Teks ini hendak menegaskan bahwa pekerjaan yang diemban, apapun jenisnya,
adalah pekerjaan untuk Tuhan. Apapun yang dihadapi dalam pekerjaan, anggaplah itu sebagai sebuah kesempatan dan anugerah dari Allah untuk berproses kepadanya. Oleh sebab itu, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Dengan demikian, Anda, saudara sekalian, akan mendapatkan upah yang jauh lebih berharga daripada upah dalam bentuk uang dan materi. Amin. Saya mengundang seluruh umat Tuhan berdiri. Marilah kita bersama-sama menyerukan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatakan syukur atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah kita camkan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Kita mengumpulkan 3 jenis persembahan. Amplop pertama untuk pelayanan jemaat, amplop kedua untuk pembangunan gereja, dan amplop ketiga untuk kas diakonia dan sinode. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, Bawa Persembahanmu. Mari kita menundukkan diri, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami berdoa
mengucap syukur atas segala pertolongan-Mu pada kami semua hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah walaupun di tempat kami masing-masing dan ibadah melalui online. Namun kami yakin bahwa Tuhan selalu ada di antara kami. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih untuk mengajarkan kami bagaimana kami bersikap dalam melakukan pekerjaan kami sebagaimana yang Tuhan harapkan. Ajarlah kami Tuhan dalam melakukannya, dalam menjalani hari-hari kami, sehingga kami memperoleh hikmat dalam melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing. Ya Bapa, hari ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada. Kiranya mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati setiap rumah tangga umat-Mu yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan kiranya kasih-Mu selalu nyata sehingga Engkau terus termuliakan. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Amaya Janis Mendeva yang masih sakit. Kami terus memohon uluran tangan Tuhan kiranya nyata atas seluruh tubuh orang tua kami ini. Sehingga sakit penyakit yang telah melemahkan fisik, oleh karena uluran tangan-Mu yang penuh kasih itu Tuhan, boleh mendapatkan kesembuhan. Namun kami terus memohon walaupun dalam situasi fisik yang lemah, kuatkanlah iman orang tua kami ini supaya selalu memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk warga kami yang sempat terpapar COVID-19 ini. Kami terus mohon pertolongan-Mu, kiranya oleh uluran tangan-Mu yang penuh kasih, saudara-saudari kami boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Kami terus mohon Bapa, kiranya kami semua selalu selamat dari berbagai virus penyakit ini. Dan kiranya Tuhan anugerahkan kami hikmat juga, supaya kami mampu menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang terus digaungkan, yang diajak oleh pemerintah. Kiranya kami memiliki hati yang mau taat, yang mau patuh. Maka kami juga memohon Tuhan anugerahkan kepada kami semua kekebalan tubuh yang kuat dan tubuh yang sehat. Harapan kami kiranya wabah virus corona ini segera berlalu dari dunia ini Bapa. Kami rindu menjalani hari-hari kami dengan penuh kenyamanan. Kami juga rindu Tuhan untuk bisa beraktivitas tanpa dihantui oleh rasa takut karena virus yang masih terus mewabah. Maka kami hanya memohon belas kasihan-Mu Bapa. Kiranya kuasa-Mu boleh Engkau nyatakan dengan berlalunya virus corona ini. Namun ajarlah kami semua untuk semakin mengenal kehendak Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Ajarlah kami seluruh umat-Mu di dunia ini untuk semakin mampu melakukan yang benar, melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Kami juga mohon Bapa, kiranya dalam menjalani hari-hari kami, Engkau selalu berjalan di depan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk para pemerintah kami. Kiranya Engkau terus memberkati mereka, upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi virus ini, kiranya juga Tuhan menyertai. Kami juga berdoa untuk para pemimpin agama, dimanapun berada, kiranya ada hati yang mau bekerja sama, sehingga terus memberikan himbauan kepada seluruh umat
untuk mau juga bekerja sama dengan apa yang diharapkan oleh para pemerintah. Ya Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami terus memohon Tuhan menyertai kami. Jika hari ini juga kami telah mengumpulkan persembahan syukur, kami serahkan dengan penuh ketulusan dalam tangan Tuhan. Dan kiranya persembahan ini Tuhan bisa dikelola dan digunakan untuk mengembangkan pelayanan bagi Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita akhiri ibadah ini. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dalam kehidupan nyata. Marilah melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Mari kita bernyanyi dari NKB nomor 213 bait 1 sampai bait ketiga. Kita sudah ditebus olehnya. Mari bawa
Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Ya Allah, Tuhan memelihara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk berlatih lagu baru. Lagu ini akan kita nyanyikan pada ibadah minggu depan. Terlebih dulu, kita coba melatih notnya, dan kemudian kita akan latih menyanyikan liriknya. Kita berlatih bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Ina Edwin. Silakan. La, la, si, do, re, do, si, la, la, do, mi, re, mi, fa, sol, mi, re, mi, la, la, mi, re, do, mi, la, mi, fa, mi, fa, mi, re, do, si, re, mi, la. Mari kita latih notnya sekali lagi. La, si, do, re, do, si, la, do, mi, re, mi, fa, sol, mi, re, mi, la, mi, re, do, mi, la, mi, fa, mi, re, do, si, re, mi, la. Semoga kita sudah bisa mulai mengenali notnya. Kini kita coba latih syairnya. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena taksamu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Kita coba sekali lagi syairnya, dari bait pertama hingga bait kedua. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena taksamu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan, dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap.
Demikianlah akhir latihan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memutar kembali lagu ini untuk melatih diri. Dan kiranya kita akan makin lancar menyanyikannya. Selamat hari Minggu.